Woo! Ya, lo kembali lagi di channel Pengepul Mobil. Nah, kali ini kita bahas mobil yang baru dong. Nggak selamanya tuh mobil-mobil tua terus, mobil jadul. Kali ini kita kedatangan Porsche GT3. Ini tahun 2022. Ini tipe yang 992. Walaupun modelnya nggak sekeren sama kayak Lamborghini Aventador atau Huracan atau Ferrari 458. Tapi modelnya ini timeless karena dari dulu, dari zamannya 911, modelnya tuh kayak gini aja gitu. Keren, ibaratnya tuh kayak Converse ya. Converse dari dulu modelnya gitu-gitu aja, tapi sampai tahun 2023 tuh masih tetap keren. Ini jadi kita bahas sepatu. Yuk kita lihat yang depannya. Nah, untuk warna mobil ini, gue suka banget karena ini jarang banget terlihat di jalan ya. Rata-rata tuh silver, putih, hitam. Ini warnanya hijau-hijau British Racing Green dipadukan dengan warna velg BBS yang udah diganti ini. Warnanya gold, jadi British Racing Green ketemu gold. Sempurna sih kalau menurut gua. Nah, untuk bagian depannya masih nggak terlalu mancung kayak Aventador atau yang lain. Dia masih enak untuk dibawa daily karena dia ada kayak lift up-nya gitu, kayak ada air susnya depannya, jadi bisa otomatis naik kalau mau lihat jalan yang rusak atau polisi tidur. Nah, untuk knalpot udah ganti yang IPE titanium. Nanti kita dengerin suaranya. Oke, masuk ke bagian velg belakang. Velg belakang sama depan ini bedanya jauh banget. Velg belakang ini pakai ban Michelin dengan tipenya 325/30 ring 21. Lu bayangin tuh, gede banget sama lebar. Karena mesinnya ada di belakang, jadi ban belakang itu harus bener-bener napak banget. Lanjut ke bagian depan, ukuran bannya 265/35 ring 20. Jadi ringnya lebih kecil yang depan ya. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Ini nggak bisa ya, jadi harus dipencet. Jadi kalian bisa lihat sendiri, remote-nya aja warnanya udah sewarna sama mobil nih. Kita buka, pencet. Nah, dia langsung naik tuasnya. Langsung kita buka, tapi bukanya tunggu kaca ini turun baru kita tarik. Jadi nggak ngerusak. Oke, turun, tarik. Jadi kursinya udah bucket seat dan udah full karbon juga. Jadi untuk maju mundurnya ini elektrik. Terus bagian setirnya bisa tilt dan teleskopik. Dan untuk joknya ini dia rendah banget, jadi kalau di dalam trek kalian bisa serendah mungkin dan setirnya tuh bisa menyesuaikan ke badannya kalian. Nah, bagian yang spesial yang gue demen dari mobil ini ada di bagian sini. Mobilnya ini dipasangin roll bar. Enggak, bukan dipasangin karena memang udah bawaan mobilnya begini. Jadi roll bar ini setengah doang ya. Jadi tapi ini asli dari Porsche punya, jadi bukan yang custom gitu, yang dipasang setengah gitu, enggak. Nah, yang paling spesial lagi di mobil ini, audio mobil ini udah diganti nih, pakai tweeter beryllium, dibuat dan dituning khusus untuk mobil Porsche. Limited banget, cuman ada 911 set di dunia dan pemasangannya juga plug and play. Nah, untuk mau buka bagian mesinnya, kalian bisa buka dari sini. Tapi kita lihat apa yang terbuka ya. Oke, jadi tuasnya udah dibuka, ternyata yang kebuka cuma segini doang nih. Set. Ya, jadi kalau buka, ngomongnya bukan kap mesin ya, ruang mesin. Ya, bukanya cuma sekecil ini, cuman ada radiator dan juga mau ngisi oli. Jadi mau ngisi radiator dari sini, isi oli dari sini. Udah. Nah, sekarang kita buka kap depannya ya. Ada apa isinya nih? Cara bukanya juga dari sini. Nah, tarik dikit. Kapnya enteng banget. Pantesan karbon nih, karbon semua, full karbon. Nah, ini ngomongnya bukan ruang mesin ya, ini bagasi mobil. Bagasi mobilnya gede banget nih. Gede.
Terus di sini tersedia segitiga, segitiga darurat. Jadi udah disediain dari Porsche-nya langsung. Oke, gua nggak sabar banget pengen nyoba ini. Kita dengerin suaranya yuk. Nah, sekarang kita udah dalam mobilnya. Joknya ini enak banget, terus melukin sampai ke punggung, sampai ke atas. Panas ya, langsung aja kita nyalain mobilnya. Jadi nyalainnya tuh masih pakai kompor kayak gini. Oke. Nah, sekarang indikatornya ini lumayan banyak ya. Kita bisa pencet dari sini. Ada oil level, service internal, notifikasi. Kita coba. Nah, ini yang rada keren nih, di sini ada vehicle general, ada bensin, suhu mobil, aki, tekanan oli, jarak biasa. Oh iya, ada GPS-nya nih. Sports chrono, G-force, keren banget ya. Tire pressure, performance powernya mobil juga. Nah, ini buat sport track, jadi cara ubahnya dari sini. Tuh, puter. Oke, kita pakai normal. Terus ada track mode. Tuh, langsung kayak gini dia. Nah, tombol ini untuk nyalain airsus yang depan. Jadi kalau kita mau masuk pulau tidur, dia naik dulu baru kita masuk. Nanti kalau udah kecepatan tertentu, dia otomatis turun sendiri. Oke, ini yang normal. Nah, untuknya majunya kita pencet dulu. Ini ada tombol ini, kita pencet baru maju. Rem tangan sudah off. Oke, kita langsung jalan. Gue demen banget sama model setir ini karena setirnya kecil. Setir kecil, jadi nggak mentok ke kaki. Dan juga nggak menghalangi pandangan, dan juga buat mau manuver masuk tikungan pun enak. Nah, ini masih pelan, airsusnya masih naik. Jadi kalau mau untuk naik ke kayak jembatan itu, kita bisa tenang hati. Aduh, ngeri, Oke, kita pelan lagi. Ini masih yang normal ya. Walaupun depan udah naik, gue tetap takut jadi rada miring. Ini sekarang kecepatan 30, dia masih naik airsusnya. Untuk suspensinya ini memang terciptakan buat sports car ya, jadi rada keras bandingannya, tapi kerasnya masih enak. Dan sekarang naik ke 40. Oh, 40 dia udah otomatis lowering front end. Tuh. Jadi dia udah otomatis turun. Tapi gue penasaran ya, tadi kan ada masih daerah pemukiman. Sekarang kita tes. Kita tes suara knalpot nih. Oke, kita coba yang track mode aja deh. AC nyalain lagi. Oke, sekarang kita jalan lagi. Wow, kalau track mode dia lebih gila lagi, lebih responsif, terus RPM-nya lebih, nahannya lebih tinggi. Tuh. Oke, sekarang kita udah masuk jalan gede.
tes ya. Gini lah, nggak perlu mainin pedal shiftnya, dia udah otomatis. Terus yang kerennya lagi, misalnya kita mau masuk tikungan nih, misalnya kita tikungan, kita ngerem dong, kita ngerem tuh, dia sudah otomatis downshift, jadi udah ngeng, jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk lagi untuk nurunin gigi atau naikin gigi. Ini kita balikan ke mode normal dulu deh, biar kalem. Nah, kalau gini kita bawa pelan tuh nggak endut-endutan, jadi lebih kalem gitu. Jadi kalau kita udah di dalam track, udah fokus dengan racing lane aja sama mobil sekitar kita aja. Jadi kita nggak usah lagi perlu downshift atau kita dengar RPM-nya atau lihat RPM-nya juga. Ini semuanya udah diatur, udah otomatis. Kita bener-bener tinggal fokus ke racing line sama mobil sekitar. Dan juga fokus ke titik rem gitu-gitulah. Jadi kita lebih apa ya, dibilang nggak skill juga gimana gitu ya, ini Porsche gitu. Jadi kalau misalnya orang awam pun bawa mobil ini bakalan kelihatan keren dan kelihatan jago lo ya bawanya ya gitu. Padahal memang mobilnya, teknologi di mobilnya ini yang bikin kita kelihatan jago gitu. Nah ini kalau jalan biasa dia nahan di gigi 5. Kalau misalnya kayak tadi kecepatan begini yang track mode, dia pasti di gigi ke 2. Ini sport tuh kan langsung pindah 2. Kalau normal kalau sport dia di 3. Track dia langsung ke 2 ngong gitu. Kita tes lagi. Waduh. Itu tadi 3 belum habis, gue udah kayaknya jantung gue di belakang tuh. Emang nggak pernah bawa mobil kenceng gini nih. Kita pindahin lagi di mode normal. Wah, pertama kalinya nyobain Porsche GT3, asik banget di mobil. Kalau misalnya knalpotnya nggak diganti, kayaknya kurang asik deh, karena suaranya nggak bakalan sekencang ini nih. Jadi mobil ini memang didesain untuk track day sama daily ya. Jadi kalian bisa lihat ini udah ada roll cage-nya seperti yang gue ceritakan tadi. Ini kalau keluar kota kayak begini sih enak loh ini. Ini nyaman banget joknya. Tempat kita buat armrest-nya bener-bener pol banget. Ini mobil bener-bener apa ya? Layak buat lu punya deh. Kalau suatu saat punya uang gitu, pengen punya sports car, beli Porsche yang GT3 ini. Nah, kayaknya sekian dulu review singkat tentang mobil ini. Semoga suatu saat gua dan teman-teman yang nonton juga bakalan punya mobil ini. Amin ya. Sampai di sini saja, ketemu lagi di next vlog. Bye bye.